Ya, jadi begini Mas, kami tentu bicara dari sisi regulasi ya. Kalau kita bicara manajemen kinerja, itu regulasi utamanya adalah di Undang-Undang 5 atau 12 mengenai ASN pasal 18 ayat 1 ke 4 ya. Ini ada lagi di PP 30 tahun 2019 berkaitan dengan kinerja pegawai. Nah, secara normal sebetulnya ketika dalam 1 tahun itu pegawai kinerjanya tidak baik, nilainya adalah nilainya cukup, kurang atau sangat kurang, maka dia diberikan waktu 6 bulan. 6 bulan memperbaiki kinerjanya. Setelah 6 bulan ternyata misalnya tidak baik, tidak bagus juga, tidak ada perbaikan, maka dia akan uji kompetensi. Ya. Uji kompetensi itu akan menentukan dia apakah dia diberhentikan atau dia diturunkan dari jabatan. Itu regulasi normalnya seperti itu dalam rangkaian penilaian 1 tahun. Tapi jangan lupa bahwa ternyata dalam praktiknya juga sering terjadi atau bahkan itu praktik umum terjadi saat ini, ada yang namanya fakta integritas. Nah, di dalam fakta integritas itu memang kadang-kadang dan seringkali waktunya tidak setahun. Kira-kira waktu ada yang 3 bulan, 4 bulan atau sampai 6 bulan. Nah, disinilah ada hal yang khusus. Nah, di dalam fakta integritas biasanya juga ada di situ ketika tidak mencapai target kinerja ada konsekuensi yang lain. Nah, disitulah nampaknya pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah itu mempunyai ikatan khusus antara orang kepala dinas dengan misalnya dengan seorang kepala daerah gubernur misalnya. Nah, disitulah kita bisa masuk dari unsur diskresinya. Oh, berarti diskresi bisa dijadikan alasan untuk pemberhentian dari jabatan itu ya? Bukan Nggak alasan, mesti yang... artinya begini, bukan alasan diskresinya ya, bukan. Ya, bukan. Diskresi itu kan tindakan. Iya, benar. Tindakan yang dilakukan ketika ternyata dalam waktu yang lebih singkat 3 bulan sampai 6 bulan itu ternyata nggak mencukupi kinerjanya, maka disudah bisa melakukan sebuah tindakan yang namanya diskresi Tanpa harus misalnya hukuman atau apa gitu. Nah, permasalahannya kalau sampai menunggu dalam normal tadi setahun plus 6 bulan kurang lebih, kalau dengan cukup 7 bulan, maka kehilangan momentum seorang kepala daerah itu. Maka disitulah dia kepala daerah, menurut pandangan kami memang dia bisa ngambil itu karena ada perikatan antara kepala daerah dengan yang bersangkutan sebagai kepala dinas. Inilah masuk tindakan diskresi. Nah, di situ sehingga kemudian mengambil sebuah konsekuensi sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam fakta integritas tadi. Di situ kemudian ada pemberhentian dan sebagainya. Nggak mesti yang kalau normal kan harus Betul. ada SP1, SP2 Ada semacam itu. Nah, ini tidak yang normal karena memang ada semacam perjanjian atau fakta integritas tadi ya ini waktu jangkanya perlu dipendek ya. Kan gitu. Nah, kenapa diambil? Tentunya karena ada hal yang sifatnya adalah urgen. Sifatnya adalah yang harus segera diambil karena ada tindakan-tindakan tertentu yang mana secara objektif, persoalan diskresi itu harus objektif juga ya. Nah, objektif itu bisa dilihat juga alasannya kenapa. Nah, di sinilah biasanya juga ada misalnya dari hasil data-data yang ada memang pantas untuk diambil tindakan itu. Jadi tidak sembarangan juga ngambilnya. Nggak boleh sembarangan juga. Kalau dalam kasus di Kalimantan Utara itu memenuhi syarat itu ya? Menurut pendapat kami bisa memenuhi syarat itu. Menurut pendapat kami. Seperti itu.